Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Offshore Banking akan menyampaikan materi tentang underground economy atau sering disebut dengan ekonomi di bawah tanah. Jadi di sini kami akan memaparkan beberapa submateri tentang underground economy. Oke, baiklah teman-teman, silahkan menyimak materi dari kami. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Rauhun dengan NIM 1805020046 akan menjelaskan tentang definisi dari underground economy, di mana underground economy ini sering juga disebut sebagai shadow economy, dan ada juga yang menyebutkannya dengan nama hidden, informal, grey, ilegal, dan lain sebagainya. Kegiatan underground economy ini tidak hanya terjadi pada negara-negara yang berkembang, akan tetapi juga terjadi di negara-negara yang sudah maju. Seperti misalnya itu di negara-negara yang tergabung dalam Organization for Economic Cooperation and Development, sehingga dapat diartikan underground economy ini sebagai bagian kegiatan ekonomi yang sengaja disembunyikan untuk menghindari pajak dan peraturan, atau disebabkan barang dan jasa yang dihasilkan tersebut bersifat ilegal. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nur Mulyana Handi dengan NIM 180502043. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan terkait tipe-tipe underground economy. Jadi tipe-tipe underground economy ini yang pertama itu ada illegal economy. Jadi illegal economy itu adalah total pendapatan yang dihasilkan dari kegiatan ekonomi yang melanggar hukum yang sah dalam bentuk perdagangan. Kemudian yang kedua yaitu ada unplayed economy. Jadi ini adalah seluruh kegiatan ekonomi yang memainkan dari aturan-aturan fiskal seperti yang didefinisikan dalam kode-kode fiskal. Kemudian yang ketiga yaitu ada unrecorded economy. Jadi unrecorded economy ini adalah kegiatan ekonomi yang menghindari aturan-aturan kelembagaan dan mendefinisikan persyaratan pelaporan ke badan-badan statistik pemerintah. Dan yang terakhir yaitu ada informal economy. Jadi informal economy ini adalah kegiatan-kegiatan ekonomi yang menghindari biaya dan dikecualikan dari manfaat dan hak-hak yang tergolong dalam hukum dan peraturan-peraturan administratif yang meliputi hubungan-hubungan properti, lisensi komersial, kontrak kerja, keuangan kredit, dan sistem keamanan sosial. Jadi sekian penjelasan singkat dari saya, lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nida Ulhasana dengan NIM 180502038. Di sini saya akan membahas materi selanjutnya, yaitu terkait dengan klasifikasi underground economy, di mana klasifikasi ini terdapat dua bentuk aktivitas. Yang pertama, aktivitas ilegal dan aktivitas legal. Yang pertama yaitu aktivitas ilegal, yaitu pada transaksi moneter seperti perdagangan dalam barang curian, obat-obatan terlarang, prostitusi, perjudian, penyelundupan, pembajakan, dan penipuan. Kemudian pada transaksi non-moneter yaitu barter dalam obat-obatan terlarang, barang curian, barang bajakan, memproduksi atau menanam tanaman obat terlarang untuk digunakan sendiri, mencuri untuk digunakan sendiri. Kemudian aktivitas yang kedua yaitu aktivitas legal. Pada transaksi moneter seperti pendapatan dari bekerja sendiri yang tidak dilaporkan, upah, gaji, dan aset pekerjaan yang tidak dilaporkan yang berkaitan dengan barang dan jasa legal. Kemudian tunjangan pegawai dan jaminan sosial. Dan pada transaksi non-moneter seperti barter barang dan jasa legal, kemudian semua pekerjaan yang dilakukan sendiri dan bantuan tetangga. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Tiara dengan NIM 180502042.
Di sini saya akan melanjutkan materi dari rekan saya terkait dengan dampak positif underground economy. Dampak positif dari underground economy ini ada 3. Yang pertama, pemerintah kadangkala mengeluarkan belanja yang berlebihan dan cenderung mubazir. Untuk mengatasi hal ini, maka muncullah kegiatan underground economy sebagai bentuk keberatan pajak agar pemerintah menyadari bahwa ada batas jumlah belanja yang harus diketahui oleh pemerintah tersebut. Nah, kemudian yang kedua, pemerintah kadangkala mengeluarkan regulasi tentang kegiatan ekonomi yang tidak penting dan tidak efisien. Nah, maka munculnya underground economy ini adalah karena pembeli dan penjual tidak bisa melakukan pertukaran secara legal. Dalam kasus ini, agar gerakan ekonomi menjadi saluran yang bermanfaat yang dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Kemudian yang terakhir, efek positif yang mungkin ditimbulkan dari brown economy adalah penyediaan lapangan kerja. Nah, hal ini berarti dalam memberikan pendapatan pada masyarakat. Perusahaan dalam underground economy mempunyai struktur biaya yang lebih rendah dari official economy. Jadi permintaan akan tenaga kerja dapat lebih besar. Di sisi lain, kesejahteraan konsumen dapat meningkat karena harga yang lebih rendah berakibat peningkatan dari daya beli masyarakat. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mas Kanah, NIM 1805020039, akan melanjutkan materi tentang dampak positif dan negatif dari underground economy. Nah, selain memiliki dampak positif, underground economy juga memiliki dampak negatif. Di antaranya yang pertama, penghindaran pajak yang didasarkan oleh tarif pajak yang tinggi akan menggerus penerimaan sehingga sulit mengenakan tarif pajak yang lebih tinggi. Penghindaran pajak dipengaruhi oleh tarif pajak yang enforcement. Karena itu, pemilihan kebijakan pajak juga ditentukan oleh bentuk enforcement yang diberlakukan. Yang kedua, peluang untuk berpartisipasi dalam kegiatan underground economy mempresentasikan suatu bentuk subsidi untuk aktivitas ekonomi tertentu karena mudahnya melakukan penghindaran pajak. Hal ini seringkali menurunkan produktivitas perekonomian. Selanjutnya, underground economy menyebabkan statistik resmi yang dikeluarkan pemerintah tentang pertumbuhan ekonomi menjadi kurang konsisten dan informasi ini bisa menyebabkan keputusan kebijakan ekonomi yang tidak tepat. Dan yang terakhir, dari sisi mikro, underground economy membuat kondisi persaingan tidak sehat di sektor tersebut dan tidak mengikuti regulasi ditetapkan pemerintah dan tidak membayar pajak. Karena itu, tingkat harga dapat lebih rendah dibandingkan official economy sehingga mampu meningkatkan penjualan dan menambah keuntungan. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pemateri kelima atas nama Herenisa Asparini dengan NIM 1805020045 akan menyampaikan materi tentang faktor penyebab terjadinya underground economy. Adapun beberapa faktor yang menyebabkan munculnya aktivitas underground economy yaitu sebagai berikut. 1. Beban pajak dan jaminan sosial atau social security. Beban pajak dan jaminan sosial adalah faktor utama yang menyebabkan perkembangan dan peningkatan kegiatan underground economy. Beban pajak yang semakin besar akan mengurangi pendapatan para pelaku kegiatan ekonomi. Selain itu, apabila perbedaan antara total biaya tenaga kerja dalam ekonomi resmi atau official ekonomi dengan pendapatan setelah pajak yang diperoleh dari bekerja semakin besar, maka semakin besar pula insentif pekerja untuk bekerja dalam underground economy. Namun demikian, reformasi pajak besar-besaran sekalipun misalnya melalui penurunan tarif pajak tidak serta-merta menyebabkan berkurangnya kegiatan underground economy secara substansial. Kegiatan underground economy secara reformasi bisa menstabilisasi ukuran underground economy dan mencegah peningkatan lebih lanjut. Akan tetapi, jaringan sosial dan hubungan personal, keuntungan yang tinggi dan kegiatan yang tidak lazim, investasi real, dan sumber daya manusia bisa mencegah masyarakat kembali beraktivitas dalam official ekonomi.
Yang kedua yaitu peningkatan intensitas regulasi pemerintah, yang seringkali diukur dengan jumlah undang-undang dan regulasi yang dikeluarkan pemerintah merupakan faktor penting yang dianggap menambah biaya dan mengurangi kebebasan individu untuk terlibat dalam ekonomi formal atau official ekonomi. Misalnya, regulasi pasar tenaga kerja, hambatan perdagangan atau trade barriers, restriksi penggunaan tenaga kerja asing, dan hambatan-hambatan untuk memasuki atau barriers to entry sektor formal. Regulasi yang semakin banyak akan membuat birokrasi berbelit-belit dan meningkatkan beban para pelaku ekonomi. Semakin besar beban tersebut, maka menjadi semakin tidak ekonomis, sehingga dapat menjadi penyebab pelaku ekonomi memilih bekerja dalam underground ekonomi. Implikasi yang muncul akibat peningkatan intensitas regulasi pemerintah ini telah dibuktikan secara empiris, dengan kesimpulan bahwa negara yang mempunyai regulasi yang lebih banyak cenderung memiliki underground ekonomi yang lebih besar, dan beban pajak yang semakin besar akan mendorong underground ekonomi lebih besar pula. Yang ketiga yaitu pelayanan sektor publik. Peningkatan aktivitas underground ekonomi bisa menyebabkan turunnya penerimaan negara yang pada gilirannya mengurangi kualitas dan kuantitas penyediaan barang-barang dan jasa publik. Pada akhirnya akan menyebabkan meningkatnya tarif pajak untuk perusahaan dan individu di sektor-sektor resmi. Tidak jarang kondisi ini dibarengi dengan memburuknya kualitas barang-barang publik atau semisal infrastruktur dan administrasi, dengan konsekuensi semakin kuatnya insentif dan untuk terlibat dalam kegiatan underground ekonomi. Yang keempat yaitu kegiatan ekonomi resmi atau official ekonomi. Kondisi ekonomi resmi juga memainkan peranan penting dalam mempengaruhi keputusan pelaku ekonomi untuk memperoleh ekonomi untuk bekerja dalam underground ekonomi. Dalam kondisi ekspansi ekonomi, pelaku ekonomi memiliki banyak peluang untuk memperoleh penghasilan yang lebih baik dan uang tambahan lainnya. Sebaliknya, dalam kondisi resmi ekonomi, para pelaku ekonomi berusaha mengkompensasi kehilangan pendapatan dari ekonomi resmi dengan melakukan kegiatan tambahan pada underground ekonomi. Pengelompokan ekonomi oleh Veith pada tahun 1990 juga sejalan dengan definisi yang dikemukakan oleh Tanzi, bahwa underground ekonomi merupakan pendapatan yang diperoleh dari aktivitas ekonomi yang tidak dilaporkan dan atau tidak tercatat pada otoritas pajak dengan maksud untuk menghindari pajak. Menurut Tanzi, beban pajak merupakan faktor penyebab terjadinya kegiatan underground ekonomi. Sekian penyampaian materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itulah pemaparan dari materi kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.